itu gonta-ganti semuanya. Sampai pada akhirnya aku bikin lumpia di sana. Lumpianya itu tuh sebenarnya itu bukan lumpia Surabaya juga sih sebutannya dulu, karena kan lumpia ini berasalnya dari kapal pedagang Tionghoa. Nah, di Surabaya itu kan dulu kan kota dagang toh, di pelabuhan Tanjung Perak itu masuk kapal pedagang Tionghoa, Arab, segala macam di Jawa. Nah, jadi lumpia itu asalnya dari Tionghoa. Nah, mereka, tapi bedanya itu ada rebung sama daging punya mereka. Terus diberilah ke warga Jawa. Saat warga Jawa makan itu tuh nggak sesuai sama selera mereka. Jadi akhirnya mereka berinovasi untuk merubah lumpia Surabaya itu jadi campurannya ada rebung, wortel sama tauge. Memang karena orang Surabaya itu kan suka makanan yang fresh sama gurih-gurih gitu loh kan, yang kalau dimakan tuh krimis-krimis kayak gitu. Berarti awal bisnisnya itu 2025 ya malah? Iya, kalau yang khusus lumpia ini. Kalau sebelumnya ada dimsum. Ya udah ada branding di Palangka, cuman yang karena pernah pindah ke Surabaya sana, ke Jawa Timur ikut suami, jadi akhirnya rebranding, pindah ganti jualan lagi gitu. Habis itu bagaimana cara Mbak Rizka ini meningkatkan daya tarik produk supaya konsumen ini berminat terhadap lumpia Mbak? Kalau aku selama sebagai pedagang aku belajar marketing kan. Marketing yang kayak modelan bundling, terus diskonan. Tapi kalau misalkan mau menarik pelanggan tuh nggak mesti harus lewat marketing sih kak. Yang penting tuh cita rasanya gitu. Jadi kayak kualitas makanannya ini bikin orang bakal balik lagi gitu. Terutama yang paling utama kalau orang mau beli lagi itu personal branding. Apapun yang kita jual itu pasti orang bakal lirik terus kak, kalau misalkan personal branding kita bagus gitu. Kurang lebih kayak kepercayaan. Iya, terus konsisten jualannya juga kayak gitu. Kadang kan Gen Z sekarang kan kalau jualan mut-mutan enggak. Iya. Hari ini jualan besok enggak gitu, pokoknya mut-mutan lah. Ini yang pertanyaan ketiga ini hampir sama sih dengan yang kedua tadi. Apa keunikan lumpia Mbak ini dari lumpia yang lain? Apakah ada gitu atau nggak ada, sama aja? Ada sih. Ada ya. Karena bedanya ini makanan tradisional Jawa. Nah kalau misalkan sampai sini itu nggak semua orang bisa bikin rebung, nggak semua orang bisa masak rebung, karena rebung itu aslinya dia bau pesing. Nah kalau misalkan ada orang yang nggak bisa masak rebung kayak memang benar-benar pure, baunya udah hilang dari bau pesing gitu tuh, itu yang bikin ciri khasnya beda gitu loh kak. Jadi nggak semua orang bisa memasak rebung, karena kalau misalkan orang nggak pintar masak rebung itu dia akan tetap bau pesing di lumpianya. Jadi kadang tuh ada orang yang mau beli lumpia isinya rebung tuh pasti akan mikir-mikir, dia mencium bau rebungnya itu aja sudah kayak bikin sakit kepala gitu loh kak. Kalau orang apa masih belum tahu cara masak rebung. Berarti harus paham dulu lah bagaimana cara masak rebung yang benar. Habis itu apa tantangan terberat dalam pertahankan bisnis ini lah? Apakah ada dulu itu semacam kayak mau nyerah dalam bisnis ini? Ada. Kayak aku jelasin ke Mbak Paulina tadi, sebenarnya banyak sih kak yang bikin mau nyerah itu. Kalau waktu itu kan aku kan di Jawa ya, di Jawa itu pesaingnya agak ketat, agak banyak, karena kan di sana memang makanannya itu pure tradisional, masih yang pasaran banget. Jadi yang bikin hampir nyerah itu perputaran modal. Kalau di Jawa itu kita nggak bisa jual mahal-mahal kak. Dimsum bahkan nasi pecel pun di sana cuma 7.000 itu udah dapat tempe 4 biji, PG 2, segala sayurnya itu udah. Jadi nggak bisa jual mahal di sana itu karena mayoritasnya di sana petani, pengurus tembakau, kecuali yang memang benar-benar kerja di pabrik. Nah, yang bikin mau nangis itu karena kan berharapnya ini lakunya cepet ya, terus sampai sana 2 hari 3 hari ke depan baru habis. Itu yang bikin mau nyerah gitu loh kak, karena nggak bisa putaran di sana tuh nggak bisa cepet kayak di Kalimantan, itu bedanya. Nah kalau di Kalimantan
itu hari ini kita jualan kan sore aku putar balik modal itu. Berarti itu bedanya Jawa dan Kalimantan. Betul. Perputaran modalnya berbeda sekali ya. Nah, di sini kan Kalimantan kan bisa jual tinggi. Iya. Di Jawa tuh nggak bisa. Memang pure harga tempe aja sana 2.000. Udah dapet yang besar banyak. Mendoan. Iya, bener banget. Terus beras di sana juga sudah 1.000 sekilo, Kak. Gitu. Terakhir nih Mbak, bagaimana pesan dan kesan Mbak untuk Gen Z dalam memulai usaha bisnis supaya lebih semangat nih? Kalau Gen Z itu kan kadang bisa menentukan ya. Jadi kadang ada juga yang berpikir mau usaha tuh harus punya tempat dulu, kan biasanya gitu kan ya. Nah, kalau saranku buat Gen Z mulai aja dulu gitu. Mau itu online atau lewat sosial media lainnya, itu mungkin bisa buat narik pembeli. Kalau misalkan masih belum mampu punya uang lebih untuk tempat, mungkin mulai aja dulu, karena dari yang kecil kan bisa jadi besar ke depannya gitu. Dulu aku juga punya modal tuh 60.000, sampai sekarang sudah bisa agak besar gitu. Mulai aja dulu, jangan tergupu-gupu lah pengen hasil yang bagus tapi nggak mau lewatin proses yang sulit. Berarti mulai aja dulu ya, pesan intinya. Mulai aja dulu tuh, tapi yang paling utama konsisten lah. Konsisten. Sama menjaga kualitas makanan itu kalau misalkan mau jualan, karena kan Gen Z sekarang itu kan pengennya yang instan. Gitu. Di mana tempat anunya Mbak, outletnya? Kalau saya nggak pakai outlet sih sekarang, Kak. Ini kan waktu itu kan posisinya rumah ya. Rumah ini terasnya itu ada yang nggak pakai, jadi teras itu sekarang jadi warkop. Per tanggal 5 ini udah buka. Jadi itu isinya nanti ada lumpia Surabaya, ada wingko babat, terus nasi pecel, minyak, pokoknya banyak lah makanan Jawa di situ. Alamatnya di mana, Mbak? Jalan Temanggung Raya P3. Deretan PJB, Kak, tembusan Jumbo 3. Masih cabang yang pertama lah. Iya. Masih cabang dulu ya, Kak. Sebelum pindah ke Jawa tuh cabangnya 4. Tapi khusus dimsum ada di Tangkiling 1, Karengpangi 1, terus di Kiobos 1, sama di sini 1 dulu. Tapi karena Kioro udah ikut suami, jadi udah biar semuanya nggak ada lagi. Jadi anggapannya pulang dari sini, dari Jawa itu, dari sini dari nol lagi gitu. Mungkin itu aja sih Mbak. Terima kasih karena udah banyak menyita waktu sampean. Nggak apa-apa.